"Andin, bisa udahan nggak? Gue takut," suruhku. Bagaimana tidak takut? Di sana aku melihat sosok menyerupai kuntilanak yang 2 kali lipat lebih menyeramkan daripada biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman Kak Zeza dengan mereka yang tak sengaja ikut menempel sampai di rumah. Itu semua karena kesalahan Kak Zeza sendiri. Kak Zeza yang selalu menuruti egonya dan membuat semua orang takut. Hingga temannya pun tidak bisa membantu banyak. Sampai akhirnya ia tahu kalau dia sedang dikerjai oleh sesosok hantu. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Sore itu ketika langit sudah menunjukkan jingganya yang indah, aku masih berpacu dengan hiruk-pikuk jalan raya, mengendarai motor untuk pulang setelah lelah seharian berada di sekolah yang terlihat sederhana namun menyimpan banyak teka-teki di dalamnya. Aku sengaja mengambil rute perjalanan yang sedikit jauh, melewati sawah-sawah dan juga melewati jalan yang sedikit rusak. Sepanjang perjalanan, kerjaanku hanya melamun, tak terlalu memperhatikan jalan karena memang suasana jalan sore itu sangat sepi. Saat itu pikiranku sedang kalut, ingin rasanya aku menabrakkan diri dengan truk atau kereta yang sedang melintas, agar aku menghilang dari dunia, agar takkan lagi ada masalah. Karena sejak awal aku tahu, akulah titik permasalahan yang membuat keadaan menjadi kacau. Namun dengan cepat, ku tepis pikiranku itu jauh-jauh. Jika aku melakukannya sama saja aku menyerahkan hidupku secara cuma-cuma. Itu semua tak berguna, dan hanya menyusahkan orang lain saja, pikirku dalam hati. Tak lama kemudian, aku mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Aku mengerjapkan mata sejenak. Jantungku seakan berhenti berdetak. Hingga beberapa detik lamanya, aku tak bisa memalingkan pandangan dari sisi kanan jalan tersebut. Tepatnya di depan gapura yang bertuliskan tempat pemakaman umum. Mataku seakan-akan dibuatnya hanya untuk melihatnya, bukan yang lain. Bahkan kini, aku pun tidak bisa melihat jalan raya yang sedang kulewati. Seakan waktu berhenti, aku hanya bisa melihat sosok itu berdiri bungkuk tepat di depan gapura pemakaman. Sosok itu terus menatapku dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Sosok nenek tua bungkuk yang mengenakan baju lusuh berwarna hitam, dengan sedikit motif bunga-bunga. Tak lupa dengan kain warna coklat yang membalut kakinya yang sudah tak lagi jenjang, mungkin itu adalah rok. Setelah melewati nenek tua itu, aku kembali mengerjapkan mata sejenak dan kembali fokus kepada jalanan. Aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Badanku tiba-tiba saja menjadi berat dan terasa sedikit nyeri. Merasa ada kejanggalan. Akhirnya aku pun memeriksa keberadaan nenek itu dari kaca spion. Terlihat nenek bungkuk itu tengah menyeberang jalan. Namun saat sedang berada di tengah jalan, ada motor dari arah berlawanan yang menabraknya. "Ah, kok bisa?" Begiku sembari terdiam dan berpikir sejenak. Aneh, tidak terjadi kecelakaan. Sang nenek masih terus berjalan dan motor yang hendak menabraknya tadi masih melaju dengan kencang. Motor itu bisa menembus badan nenek tua itu. Ia masih terbungkuk-bungkuk menyeberang jalan dengan sesekali melihatkan wajahnya ke arahku dan sedikit tersenyum masam kepadaku. Bersamaan dengan itu, aku mendengar azan maghrib yang tengah berkumandang. Dan aku tertegun, menyadari bahwa sekarang sudah sendakala. Lalu nenek bungkuk yang kulihat tadi bukanlah manusia. Sialan. Tanpa berpikir panjang, aku lantas memacu motorku dengan kecepatan tinggi. Kali ini rasanya aku ingin sekali cepat-cepat tiba di rumah. Aku tak menghiraukan berbagai macam makhluk yang mulai ramai berlalu lalang. Dalam hati aku terus merapalkan surat-surat pendek yang aku bisa. Ditambah dengan ayat kursi. Rasanya aku ingin memejamkan mata dan menangis saja. Karena sesungguhnya aku sangat ketakutan sekarang. Sejenak aku berpikir dan ingin tertawa. Ternyata ada gunanya juga aku mengaji walaupun sangat jarang.
Setidaknya aku bisa hafal sedikit surat-surat untuk mengusir hantu yang sangat jahil kepadaku. Tampang mereka sangat menyeramkan, jauh dari kata sempurna. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya aku sampai di rumah. Memarkirkan motor, melepaskan sepatu dan kini masuk ke dalam rumahku. Oh tidak, lebih tepatnya langsung masuk dan menutup pintu ke kamarku. Aku lantas melemparkan tasku ke sembarang arah, terduduk di tepi ranjang kemudian mencoba memanggil Mara dalam hati. Rasanya kini aku ingin sesekali berteriak karena merasakan kepala dan badan yang terasa nyeri. Ada apa dengan dirimu, Ze? Terlihat Mara sudah berdiri tegak di depanku, dengan wajah cantiknya dengan sedikit senyum yang nyaris tak terlihat. Gak tahu, aku merasa ada yang aneh, Mara. Makanya jangan suka melamun. Mara sedikit menaikkan nada bicaranya. Entahlah, Mara. Melamun di jalan raya mungkin jadi hobi baruku, Mara. Jangan seperti itu, Ze. Apa kamu sudah mau menjadi sepertiku? Aku menggeleng cepat. Aku belum punya cukup bekal untuk menemui sang pencipta, Mara. Aku lantas merebahkan tubuhku dan memejamkan mata sejenak. Aku tak bisa menahannya, Ze. Ada yang mengikutimu. Apa? Aku langsung bangun dari tidurku. Jangan bercanda, Mara. Tidak lucu membuatku merasa takut di saat seperti ini. Mara tersenyum tipis. Sudahlah, bersihkan dirimu. Jangan lupakan, Ze. Mereka suka darahmu. Kamu sedang tidak bersih, kan? Aku hanya mengangguk. Hati-hati, Ze. Nanti dia akan datang lagi. Setelah itu Mara melayang meninggalkanku di dalam kamar yang sedang merasa ketakutan. Mara, bercandamu tidak lucu. Aku marah sama kamu sampai besok malam. Detik berikutnya aku lantas mengambil handukku. Bukan untuk menuju ke kamar mandi, tapi tujuanku kali ini adalah kamar mama. Malam ini aku akan memintanya untuk menemaniku mandi seperti biasa. Mau sebesar apapun juga, aku hanyalah seorang siswa yang manja dan penakut. Tapi tak apa, setidaknya jika ada mama yang menemaniku mandi, di luar sana aku merasa lebih tenang. Walau aku tahu, sikapku seperti anak TK. Hingga keesokan harinya, badanku semakin bertambah berat rasanya. Di sekolah pun aku menjadi sangat pemarah. Rasanya aku tak ingin berbicara dan berinteraksi dengan siapapun. Aku hanya ingin diam dan melamun. Tapi hal itu urung aku lakukan. Ya karena hari ini ketiga temanku selalu berusaha membuatku untuk berbicara. Lalu akhirnya hanya kubalas dengan anggukan atau tatapan mata yang tajam saja. Dan sore ini setelah pulang sekolah, aku tak langsung pulang ke rumah. Farah mengajakku dan yang lain untuk mampir ke rumahnya. Tentu saja aku tidak menolak. Aku rasa aku akan menceritakan kejanggalan yang aku alami kepada mereka. Lu kenapa sih? Dari pagi sensi banget sih. Tanya Farah yang membuat lamunanku menjadi buyar. Nggak tahu, bingung gue juga. Jawabku. Lah kok nggak tahu sih? Lu lagi bohong ya? Silia kini memincingkan matanya. Tahu makanya jangan suka ngelamun. Kini gantian Andin yang bersuara. Aku mengembuskan nafas kasar dan memejamkan mata sebentar. Jadi dari kemarin sore waktu OTW pulang, badan gue kerasa berat banget. Parah sih, gue berasa kayak lagi gendong orang tahu. Nyeri banget tulang gue ini. Ujarku sambil menepuk-nepuk kedua bahu. Lah emang lu habis ngapain? Tanya Celia. Gue gak ngapa-ngapain, Sel. Gue cuma ngelamun di sepanjang jalan kan. Terus gue lewat TPU yang di dekat rusun itu loh. Nah di situ gue lihat ada nenek tua dan waktu gue papasan sama dia, pas banget lagi azan maghrib. Apa? Pakik mereka bertiga bersamaan. Refleks aku pun menutup telingaku dengan kedua tangan. Aduh, boy, berisik banget sih. Udah tau pulang pas mau maghrib. Kenapa lewat rute jalan yang jauh dan serem sih, Ze? Nggak habis pikir gue, kerutu Farah. Ya gue pengen aja lama-lama di jalan kemarin. Pikiran gue buntu banget. Lo lihat nggak nenek itu wujudnya gimana? Tanya Andin menginterogasi. Aku mengangguk cepat. Nenek itu bungkuk, kurus pakai atasan warna hitam lusuh banget. Dan ada motif bunga-bunganya. Sama pakai kain warna coklat. Jelasku. Muka atau badannya nggak hancur, Zek. Farah mendekatkan tubuhnya ke arahku. Aku menggeleng. Mukanya biasa aja sih. Yakin nih nenek tua? Bukan bentuk lain? Tanya Silia tak yakin. Aku hanya mengangguk lagi. Mara bilang apa sama lo? Tanya Andin menyelidiki. Dia bilang gak bisa nyegah. Dan ada yang ngikutin gue gitu. Jawabku sangat yakin. Menurut lo kenapa Mara gak mau bantuin lo, Zek? Tanya Farah yang kini semakin penasaran. Mungkin karena dia mau gue belajar ngadepin ini sendiri. Jawabku ragu-ragu. Silia tersenyum masam. Gak ngerasa ada yang aneh gitu. Aku terdiam. Kini Andin berpindah posisi.
duduk persis di sebelahku dan menatapku penuh arti. Ia lantas menarik napasnya panjang. Fokusin sama apa yang lo lihat. Jangan takut. Lo harus lawan. Andin menutup mataku dengan satu tangannya. Seketika aku terdiam. Tak hanya ada kegelapan di sana, melainkan ada satu sosok yang sangat mengerikan. Seketika tubuhku menegang. Keringat dingin mengucur deras dan ritme jantungku sangat tak beraturan. Samar-samar aku juga merasakan tangan Farah yang menggenggamku erat, serta suara Celia yang samar-samar aku dengar. Ingat sih, cuma lihat, jangan bolehin masuk ke badan lo. Andin, bisa udahan nggak? Gue takut, suruhku. Bagaimana tidak takut? Di sana aku melihat sosok menyerupai kuntilanak yang 2 kali lipat lebih menyeramkan daripada biasanya, dengan cairan warna hitam yang bau mengalir deras dari mulutnya, dengan rambut yang menjuntai ke lantai dengan sangat kusut dan bau. Jari tangannya yang amat panjang dan runcing, bola mata yang hanya tampak warna hitam sebesar telur ayam. Tak puas karena hanya mengeluarkan banyak cairan hitam, makhluk itu lantas tertawa, menampilkan deretan giginya yang jauh dari kata rapi. Bentuknya sangat runcing dan panjang, tertawa hingga membuat kupingku terasa nyeri. Hingga akhirnya, ia menjulurkan lidahnya yang amat panjang. Andin, please, stop. Udah, gue takut, ujarku tak lama kemudian. Andin melepaskan tangannya dari mataku. Aku lantas memeluknya erat dan menangis di pundaknya. Udah, gak ada apa-apa kok. Jangan nangis ya. Sorry. Andin melepaskan pelukannya denganku, memegang pundakku erat dan mengusap air mataku yang baru saja turun sambil tersenyum. Sedangkan Farah, ia memberikanku segelas air dengan raut wajah yang sedikit panik. Celia berjalan di belakangku, menekan bagian pundakku yang tadinya terasa sangat berat. Setelah itu merangkulku. Udah gak kerasa berat lagi kan? Aku menggeleng. Jadiin ini pelajaran, Zek. Jangan sampai kayak gini lagi. Diikutin sama demit cosplay, kata Andin dengan tawa khasnya. Ya Zek, gue takut lo kenapa-napa tahu, timpal Farah. Kok bisa ya gue ketipu gitu? Tanyaku heran. Ya bisalah, namanya juga demit. Punya banyak cara untuk merubah bentuk, Zek. Jelas Celia. Makanya Zeza, jangan suka ngelamun. Susah banget sih dibilanginya. Kesal Farah. Iya, maaf. Nanti gak kayak gitu lagi kok. Oh iya, by the way gue gak lihat Mara tuh dari pagi. Kemana dia? Tanya Andin. Astaga, gue lupa. Gue lagi marahan sama dia sampai entar malam. Padahal kan dia gak salah ya. Hah? Pekik mereka bersamaan lagi. Lu ada-ada aja sih, Cek. Ngapain coba marah sama Mara sampai entar malam? Bingung Farah. Tahu ya, orang mah kalau mau marah ya lama aja sekalian. Biar marahnya hilang. Kata Celia. Janganlah. Kalau marah hilang, gak punya teman gue ntar di rumah. Tiba-tiba satu jitakan mendarat mulus di dahiku. Tidak meninggalkan bekas namun bisa membuatku meringis kesakitan. Aduh, sakit Andin. Kesalku. Ya lagian kayak anak kecil sumpah. Marah aja di waktu. Heran gue sama lo. Aku tersenyum jahil. Aku menatap ketiga temanku, aku merasa sangat bahagia. Karena Tuhan telah memberikan sedikit kebaikannya dengan memberikanku teman seperti mereka. Makasih ya. Kalian udah mau jadi teman gue. Andin kini merangkulku, diikuti dengan Celia dan Farah. Mereka saling tatap dan tersenyum senang. Gak ada kata makasih di antara kita, kompak mereka bertiga. Kami tertawa bahagia sejenak. Berusaha untuk melupakan sebentar dunia sembarang yang membuat tenaga kami terkuras banyak. Berusaha menjadi manusia normal, tanpa membicarakan mereka yang selalu berada di sekitar kita semua. Mungkin terkadang kita tidak melihat, namun mereka pasti ada. Berdiam di suatu tempat yang mereka suka, memperhatikan kita beraktivitas atau bahkan selalu ikut kemanapun kita menginjakkan kaki di suatu tempat. Itu dia teman-teman pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Zeza. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Zeza ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di ARC Horror Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.